Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-7, suratul A'raf, ayat 96 sampai 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Walau, kalau, anna sesungguhnya, ahlal qura penduduk negeri, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim, la-nya itu enggak panjang ya. Kalau la-nya dibaca panjang artinya ekstrim berbeda. Kalau sebenarnya nggak dibaca panjangnya, niscaya atau sungguh kami akan buka. Kalau dibaca panjang, la fatahna, tidak kami buka. Nah, itu kan berbeda. Kalau dibaca pendek, sungguh kami buka. Kalau dibaca panjang, la fatahna, tidak kami buka. Jadi ekstrim berbeda. Niscaya, biasanya diartikan niscaya sungguh ya. Penekanan, kami buka alaihim, atas mereka, untuk mereka maksudnya, barokatim minas sama, berkah-berkah. Barokat bentuk jama dari barkah, berkah-berkah, minas samai dari langit, wal ardi dan bumi. Walakin akan tetapi, kalau dalam bahasa gaul, sayang sekali. Nah, ya, kadzabu, mereka mendustakan. Fa akhadnahum, maka kami mengambil mereka. Mana asalnya? Akhadna itu mengambil, artinya kami menimpakan. Kami menimpakan mereka bima kanu yaksibun. Tidak dijelaskan menimpakan apa. Menimpakan apa? Enggak dijelaskan objeknya. Berarti menimpakan yang enggak nyaman. Karena ini hukuman kan? Kami menimpakan hukuman mereka, atau kami hukum mereka. Bima kanu yaksibun, bi-nya itu karena, sebab apa yang mereka lakukan, kasab, apa yang mereka kasabkan. Afa amina ahlul qura, maka apakah, a maka, fa maka, a apakah, fa maka. Apakah maka, ini tidak lazim dalam bahasa Indonesia, maka apakah itu dibalik ya.
Tapi asalnya mah apakah maka amina aman ahlul qura penduduk negeri aman dari apa? Dari ayatiyahum datang kepada mereka baksuna hukuman kami bayatan di malam hari. Bayatan dia kata mabitnya malam. Wahum naimun, sedangkan mereka naimun, orang-orang yang tidur. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa tenang? Suatu saat azab bisa saja datang di malam hari. Mereka sedang terlelap tidur. Diulang lagi oleh Allah, afa amina ahlul qura, apakah aman penduduk negeri ayatiyahum bahwa datang kepada mereka baksuna hukuman kami duhan di waktu duha wahum yal'abun sedangkan mereka sedang bermain-main. Jadi kedua waktu ini sedang tidur, sedang main-main, maksudnya lagi nggak fokus, lagi tidak waspada. Datang azab. Apakah mereka tenang? Apakah mereka sadar? Bisa saja datang azab seperti itu. Nah, itulah dari sisi bahasa, dari sisi tafsir. Qala Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran an qilati imani ahli qura alladzina ursila fihimur rusul. Allah mengkabarkan banyak negeri yang dikirim oleh Rasul, tapi jarang yang menyambut dengan baik. Ya, kebanyakan mereka ngeyel, kebanyakan menentang. Sudah banyak Rasul-Rasul diutus, katanya lebih dari 300.000. Nah, kemudian yang namanya disebut dalam Quran 25. Maka itulah kita meyakini 25. Jadi beberapa ahli berspekulasi orang-orang benar yang membedah kebenaran di tengah-tengah kebodohan boleh jadi nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara mereka kami kisahkan, di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Contohnya Khidir. Nabi Khidir yang mengajari Nabi Musa. Ya, itu kan tidak disebut namanya. Khidir itu tidak ada dalam 25 nabi. Nah, kita membayangkan para filosof, orang sebut filosof seperti Plato, Aristoteles. Itu kan dia juga mendobrak tuh dengan kebenaran-kebenaran. Sehingga Plato apa Aristoteles itu dihukum mati. Ya, disuruh meminum racun di depan pengadilan, menjatuhkan hukuman hukum mati, minum racun. Karena dia membawakan kebenaran. Tapi apa pasti nabi? Enggak pasti, mungkin saja. Begitu juga penyeru-penyeru kebenaran seperti Siddhartha Gautama. Jangan-jangan itu nabi. Tapi sekarang musyrik umatnya. Ya, soal musyrik bukan dialami oleh pemeluk Hindu saja. Orang Nasrani juga musyrik. Tapi dulunya kan benar. Ada seorang ustadz yang sekarang sudah lebih jauh mempelajari kitab-kitab Hindu. Ternyata di sana disebut nama orang yang mirip kriterianya dengan Nabi. Tuh, antara lain rambutnya tidak dikuncir, panjang tapi tidak dikuncir. Sementara pendeta-pendeta itu selalu kan wajib dikuncir. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang nggak dikuncir emang. Terurai begitu saja. Kemudian dia pindah dari negerinya, diusir oleh kaumnya. Nah, itu kriteria ini mirip kenabian. Nanti akan datang orang seperti itu. Tapi apa itu Nabi Muhammad? Tidak dijelaskan.
Ya, karena semua keterangan tentang kehadiran Nabi Muhammad itu dihilangkan jejaknya, ya. Jangankan di kitab Hindu, di kitab orang Nasrani juga, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, jejak Nabi Muhammad dihapus. Tapi ada satu yang nggak bisa dihapus, yaitu menjelaskan dari Mekah. Ada seorang dai dari Mekah, itu kayaknya lupa menghapus. Karena tidak ada nabi yang dari Mekah kecuali Nabi Muhammad. Dia hijrah itu. Ya, jadi ada tulisan begitu. Kita kembali ke tafsir. Jadi Allah menyampaikan lewat ayat ini menceritakan tentang banyak sekali negeri-negeri yang sudah dikirimi Rasul, tapi mereka menentang. Jarang ada satu negeri yang dikirimi Rasul lalu menerima. Jarang. Mereka nentang. Tapi ada satu negeri yang tadinya menentang, ya, kemudian mereka menantang. Di samping menentang, mereka menantang turunnya azab. Tuh, karena jengkel, si Nabi itu pergi meninggalkan mereka. Karena sudah ciri-cirinya bakal turun azab. Belum lagi azab turun, mereka tobat. Nah, ini Allah sebutkan hanya satu negeri seperti itu, yaitu negerinya Yunus. Nah, ini disebut dalam surat Yunus ayat 10, surat 10 ayat 98. Allah bercerita, "Falaula kanat qaryatun." Mengapa tidak ada negeri yang meneladani negerinya Yunus? Negeri yang amanat, beriman, fanafaha imanuha, keimanannya bermanfaat. Biasanya kan kalau azab sudah turun, iman pun udah percuma, ya. Seperti nanti yang akan terjadi, keimanan manusia setelah melihat tanda-tanda alam akan hadirnya kiamat besar, yaitu matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, Dajjal turun, Nabi Isa turun. Nah, itu banyak orang beriman. Tapi pada waktu itu, pintu tobat sudah ditutup. Nggak berguna. Nah, ini ada yang berguna, kata Allah. Ya, fanafa'aha imanuha, bermanfaat keimanan negeri itu. Ya, kata Allah, tidak ada yang begitu, illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Yunus. Lama amanu, saat mereka beriman, kasyafna, kami singkap, gak jadi turun. Anhum, dari mereka, adzabal khizi, hukuman yang menghinakan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Malah bukan kaumnya yang dihukum, Nabi Yunus yang dihukum. Ya, ditelan ikan. Nabinya yang dihukum. Ya, idzahaba mughadiban, karena dia meninggalkan kaumnya marah, emosi. Dia omongnya angel. Ya wajarlah, manusiawi. Wah, ini azab akan turun. Jadi dia mengevakuasi diri, pergi, ya, menggunakan bahtera, kapal lah. Di situ mau tenggelam, ya itu sudah kita udah tahu lah. Nggak taunya umatnya beriman, azab pun nggak jadi. Tapi kagol udah marah, beliau purik, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, katanya itu di Turki, ya, katanya di Turki ada seorang Indonesia, kayaknya dari, nggak tahu dari Sunda apa dari Jawa, itu bisa menjelaskan tuh. Oh, ini dulu Nabi Yunus ketika terlempar di suatu tempat yang nggak ada makanan, disitulah ditumbuhkan pohon-pohon yang ada makanan, buah-buahan. Ya, dengan begitu dilepain oleh ikan, kan dia berhari-hari nggak makan tuh di dalam perut ikan, lapar. Itu ketemunya buah. Kita lanjutkan. Wa matta'nahum ilahin. Lalu kami beri kesenangan mereka sampai dengan batas waktu ditentukan.
Nah, jadi tidak ada suatu negeri. Allah ingin mengajak, kenapa sih nggak ada negeri seperti negeri Nabi Yunus? Dulu mereka menentang, ya, begitu ada tanda-tanda kedatangan azab, mereka manuver menjadi beriman. Imannya itulah kemudian menolak azab. Kenapa sih nggak ada begitu? Ini ya, ayat ini begitu. Aima amanat qaryatun bitamamiha ila qauma Yunus. Artinya tidak ada satu negeri yang beriman dengan sempurna sebelum turun azab kecuali kaumnya Yunus. Fa innahum amanu, maka sesungguhnya mereka beriman. Wa dzalika ba'da ma ayanul azab. Itu dilakukan setelah mereka menyaksikan azab yang akan turun. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surat Shafat, surat keberapa? 37. Surat 37 ayat 147 148. Allah berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus Yunus kepada kaum yang jumlahnya kurang lebih 100.000 atau lebih. Jumlah penduduk kaumnya Yunus tuh. Fa'amanu, bukan, ya benar. Fa'amanu, mereka beriman, famatta'nahum ilahin. Kami beri kesenangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Ya, begitu juga dalam surat 34 ayat 34. Surat 34 ayat 34. Jadi harap kita maklum ya, dalam Quran ini bukan buku ilmiah. Quran ini wahyu, sehingga kalau buku ilmiah nyeritain satu tokoh itu dari A sampai Z. Tapi berhubung ini wahyu, mau-mau Allah lah, bukan kita yang ngatur. Di sini separoh, di sana separoh, di sini pelengkap gitu. Sehingga kalau kita kumpulkan baru mendapat gambaran utuh. Kalau sebagian doang nggak bisa. Inilah yang kadang-kadang menjebak beberapa orang. Ya, dia memutuskan tafsirnya begini, padahal belum lengkap. Nah, kita lanjut. Dalam surat 34 ayat 34 Allah berfirman, wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus fi qaryatin, pada suatu negeri, min nadhirin, seorang nadhir, seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan mutrafuha, berkata mutrafun. Mutrafun ini orang-orang yang bergaya hidup mewah. Orang-orang yang bergaya hidup mewah. Ya. Dia berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami terhadap apa yang kalian diutus, amanat kalian itu, risalah kalian, kafirun, menolak. Nah, kebanyakan yang menolak ini yang punya, yang nggak punya mah yang nggak nolak. Nah, maka itulah kebanyakan orang yang beriman, orang-orang yang the have not, nggak punya apa-apa, miskin. Itu yang pertama kali beriman, yang dikenal dalam Quran dengan mustad'afin, mustad'afun, orang-orang lemah. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu kita kembali kepada ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau ay amanat qulubuhum bima ja'athum. Artinya hati mereka beriman dengan apa yang datang pada mereka. Wa saddaqat bi wattaba'athu. Dia membenarkan, dia mengikuti. Ya, kebanyakan orang hanya ngaku membenarkan, mengiyakan, tapi enggak mengikuti. Membenarkan tapi tidak mengikuti. Maksudnya tidak mengamalkan isinya. Wattaqau bi fi'li ta'at wa tarkil muharamat, serta bertakwa. Bertakwa itu sebenarnya kesadaran. Ya, takwa itu sebenarnya kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Tapi gejalanya taat pada perintah, menjauhi larangan. Banyak ulama mengartikan taat itu dengan takwa, ya. Takwa itu dengan taat pada perintah, menjauhi larangan. Sebab itu gejala. Contohnya begini.
Marah. Apa itu marah? Marah itu kan sikap hati. Ya, ditandai gejalanya, matanya melotot. Darahnya ngumpul di muka, merah. Tangannya gegederan mau nonjok, kakinya gegederan mau nyepak. Itu tanda orang marah. Tapi apa ya benar orang begitu marah beneran? Ya belum tentu. Sekarang pemain sinetron kan nggak marah, tapi dia memarahkan diri kan. Nah, bisa saja. Ada juga orang yang marah tidak ada tandanya. Itu orang yang udah pinter. Orang yang mukmin tidak memperlihatkan tandanya, sehingga terlihat baik-baik saja. Gitu. Padahal lagi marah besar. Ya, kita lanjutkan. Apa respon dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau iman dan takwa pernah dipopulerkan oleh Pak Habibie dengan apa itu? Imtak dan iptek. Nah, itu ya. Jadi harus dikawinkan imtak dengan iptek. Iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang yang imtak tapi tidak menguasai iptek, ya, maka dia akan pincang. Kalau orang pincang kan mencapai tujuannya lama. Sebaliknya, orang yang menguasai iptek tapi tidak dibekali dengan imtak, maka seperti orang buta, membabi buta. Ya. Ilmu pengetahuannya dipakai untuk merusak. Sumakala ta'ala mukhawifan muhadziran min mukhalafati awamirihi wa tajarru ala jawazirihi. Kemudian Allah menyampaikan pada kita warning, peringatan. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri merasa tenang kalau kesenangannya itu terancam oleh bencana? Ya. Penduduk negeri yang kafir datang kepada mereka hukuman kami di waktu malam. Ay azabuna wa nakalana. Bayatan di malam hari wahum qa naimun, mereka sedang tidur. Awa amina alur qara ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman datang kepada mereka siksa kami di waktu duha, padahal mereka sedang bermain-main? Artinya fi hali syughlihim wa ghaflatihim, saat mereka lengah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, wa hadza fi aqwamin ala khusus jara dzikruhum. Ini dialamatkan kepada penduduk tertentu. Nah, itu ya. Idh qad yamtahinul mu'minun bidziqil ish. Jadi ayat ini ditujukan, dialamatkan kepada kaum durhaka, bukan kepada mukmin. Ya, tapi kalau melihat ayatnya ini berlaku untuk umum, ya. Apa penduduk negeri nggak merasa tenang? Ya, apakah mereka nggak aman? Itu kan? Kata Imam Qurtubi, karena orang mukmin pun dalam urusan penghidupan kadang-kadang sesek, susah. Ya. Apakah berarti mereka dihukum? Wa yakunu takfiran lidzunubihim, kalau menurut ajaran Islam, orang Islam yang menghadapi kesulitan hidup itu menjadi takfir, pelebur dosa-dosa, bukan hukuman. Kata orang memenang dewek baik. Itu kan? Ala tara anna akhbara an Nuh id qala liqaumih. Ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum idrara, nanti dia akan menurunkan air, ya, dari langit dengan deras kepadamu. Jadi ini kesulitan air. Nabi Nuh menuntun kaumnya untuk istighfar. Istighfar kan perbuatan agama.
ya, kelakuan sifatnya religius, ya. Jadi sikap religius ini bisa memperbaiki hidup. Ada kaitannya gitu, ada sebab akibatnya. Kemudian tentang Hud, surat 11 ayat 52, summa tubu ilaih. Nabi Hud menyarankan pada kaumnya, bertobatlah kalian kepadanya, yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan air yang deras dari langit. Oh ya, jadi Nabi Hud menyarankan kesulitan hidup ini bisa diatasi dengan meningkatkan ketaatan pada Allah. Fa wa'adul matar wal khasab ala takhsis yadullu alaih. Allah menjanjikan mereka hujan dan kemakmuran secara khusus. Walakin kazzabu, sayang sekali mereka mendustakan. Jadi maksudnya apa? Ada kaitannya. Kalau orang taat kepada Allah dan Rasul, maka hidupnya akan terjamin, gampang, lapang. Apa ada begitu? Qala Samarkandi, berkata Imam Samarkandi, fil ayat dalilun anna kufar wasi'at fi rizki minas sa'adati idza kana syakiran. Ayat ini menjadi dalil bahwa kecukupan hidup, kelapangan rizki itu adalah bagian dari kebahagiaan. Ya memang ya. Salah satu bentuk kebahagiaan adalah hidupnya cukup. Bukan berlebihan, cukup. Nggak sampai lapar, nggak sampai minta-minta. Untuk mencukupi hidupnya dia nggak sampai minta-minta, itu sudah cukup. Ya namanya hidup cukup ya. Dan bahagia. Bahagia itu kan bukan pengaruh dari luar, tapi intra, bukan ekstra. Ya, jadi artinya kebahagiaan itu adalah manajemen hati. Kalau orang nggak bisa mengelola hatinya, dia tidak akan pernah bahagia seperti apapun Allah takdirkan. Apapun yang Allah takdirkan, dia miskin, komo pisan, susah. Dikasih kaya juga tetap gak bahagia kalau tidak bisa mengatur isi hatinya. Karena bahagia itu adalah kenyamanan, suasana hati, bukan di luar. Ya. Jadi orang yang beriman itu bisa mengatur hatinya betapapun di luar itu amburadul, tidak mengenakan, tapi dia bisa mengatur dirinya tetap bahagia. Nah ini, jadi kata Imam Samarkandi, ayat ini menjadi dalil kecukupan dan kelapangan rizki itu adalah bagian dari sa'adah, kebahagiaan. Idza kana syakiran, jika orang itu bersyukur. Jadi nggak selalu tamak, pengen lagi. Kalau nurutin hati, nurutin keinginan itu tidak akan pernah tercapai sampai mati pun. Ya, ketika diberi begini, pengen lebih tinggi lagi, pengen lagi. Wa takunu uqubatan lahu idza lam yakun syakiran. Dan akan menjadi siksa, kecukupan itu akan menjadi siksa, ya, apabila tidak dihadapi dengan syukur. Jadi dikasih lapang sedikit saja, dia menginginkan lebih banyak. Dikasih lebih banyak, pengen lebih lagi. Jadi selalu hatinya itu rakus. Ya. Jadi tidak akan pernah bahagia seberapapun Allah takdirkan dia. Li'annahu qala fi ayatin ukhra, karena Allah bicara di ayat yang lain, surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 33. Perhatikan Allah bicara. La ja'alna, niscaya kami akan jadikan liman yakfuru birrahman, untuk orang yang mengkafiri Allah, ya, libuyutihim, rumahnya, sukufan min fiddah, atapnya dari perak. Kalau saja rezeki itu mewakili keridhaan kami, ya, kalau saja maksudnya kesejahteraan itu sama dengan ridho, tuh, ya, niscaya orang kafir dibuat mewah hidupnya. Tuh, maksudnya kalau saja kekafiran itu
ya, mencukupi, niscaya kami buat orang kafir itu hidupnya mewah. Jadi kemewahan hidup itu tidak menjadi tanda ridha Allah. Ya, jadi kita jangan rumasa suatu saat kita diberi penghidupan ini lapang, gajinya gede, sehat, nggak pernah sakit. Lalu kita berandai-andai, wah, diridhoi Allah nih. Ya, nggak selalu begitu. Jadi yang bisa menilai itu diri kita, apakah kita taat pada Allah apa enggak. Kalau kita nggak sholat terus lancar, dagangnya lancar, penghidupannya lapang, sehat, itu adalah istidraj, bukan nikmat. Hati-hati, suatu saat Allah akan mintai tanggung jawab. Ya, kata di sini gitu. Yakni ghani yakunu wibalan, artinya kekayaan itu menjadi musibah liman la yashkurallah, bagi orang yang tidak bersyukur pada Allah. Ya. Wa uqubatan lahu, dan siksa baginya. Jadi siksa atau tidak tergantung orangnya yang bisa memanage kehidupan. Ya, untuk orang yang baik, takdir apapun yang Allah berikan tetap disyukuri. Wa nadhirul hadhihi ayat qaulihi, begitu juga banyak ayat yang menyampaikan tadi itu. Surat 5 ayat 65-66 yang menyampaikan seandainya ahlul kitab mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa yang diturunkan pada mereka, niscaya mereka akan makan dari atas dan dari bawah. Maksudnya makmur, kemakmuran. Ya, begitu juga di ayat-ayat yang lain banyak sekali. Surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja. Barang siapa yang takwa pada Allah, Allah akan buat jalan keluar. Maksudnya jangan sampai ya ada anggapan dari orang yang bertakwa. Saya ini udah takwa, saya udah rajin sholat. Mana solusinya mana? Kok begini-begini saja? Nah, dia tidak bersyukur. Sebenarnya sudah ada. Ya memang saudara mungkin gak terlalu kaya, tapi kan sehat. Ya, makanannya murah, beli bakwan enak. Anda kaya, makanannya kapsul. Kan itu nggak nikmat. Ya, ada pendinginnya tapi di rumah sakit dirawat. Mau begitu? Nah, mungkin terpikir, iyalah maulah. Karena belum ngerasain, itu kan. Belum ngerasain. Ya, itu yang pernah diucapkan oleh adik saya yang sudah wafat duluan. Percuma saya kaya kalau saya nggak bisa menikmatinya. Sampai ngomong begitu. Itu pernyataan yang tulus. Karena dia yang ngerasain. Kita yang nggak ngerasain, iyalah orang papel. Dah kita nih gering, bisa mangan enak. Dia kira bisa dimakan kali. Makanan yang teronggok di depan kita, kalau kita nggak sehat, ya jadi tontonan doang. Karena nggak ada rasa. Nah, makanya kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan buat kita. Itulah yang pas buat Anda. Orang lain kok kaya, itu yang pas buat dia. Kalau Anda dijadikan seperti teman Anda, belum tentu Anda taat. Ya, begitu juga di ayat yang lain dalam surat 72 surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu, seandainya mereka istiqamah alat tariqah, di atas jalan yang benar, la asqainakum ma'an ghadaqa, akan kami beri minum air yang segar. Banyak lagi ayat-ayat tentang itu. Singkatnya, ayat ini menyampaikan kepada kita soal bahagia atau tidak itu tergantung bagaimana Anda menerima nikmat. Ya, kalau Anda merespon nikmat itu dengan syukur,
seperti apapun Allah takdirkan, Anda tetap menikmatinya gitu. Dikasih miskin ya senang, dikasih kaya apalagi, gitu kan? Dikasih kekurangan bersyukur, dikasih kelebihan tetap bersyukur. Nah, jadi nggak berubah pribadinya. Dikasih miskin taat, dikasih kaya durhaka, nah, itu ya percuma, tidak bersyukur. Nah, jadi manajemen hati ini yang penting. Jangan kita bertanya-tanya pada diri kita, gimana ini pertolongan Allah? Saya udah rajin ini, salat duluan, orang belum datang saya sudah di depan. Pulang belakangan, orang udah pulang sepi, saya masih zikir. Tapi begini-begini aja. Nah itu kadang-kadang sebenarnya way out sudah di depan kita, solusi. Tapi kita sendiri yang nggak ngambil. Palah pilih. Palah pilih. Ada teman saya itu yang saya ngomong tuh. Kerja di Korea. Kontraknya habis dia pulang. Karena tidak ada penghasilan, ngutang ke teman-teman. Ngutang. Padahal dia punya rumah strategis. Di dekat rumahnya itu ada orang yang suka bayar billing-billing itu. Listrik segala kan dulu kan ngantri tuh. Kalau dulu ya. Kumpulnya banyak orang ini berpotensi membutuhkan makan minum, saya bilang. Anda sediakan aja gorengan, minum-minum. Malah ngeyel. Buat apa begitu? Malu-maluin. Nah ini. Kalau menurut saya, seharusnya lebih malu dia ngutang pada orang lain. Jadi sesungguhnya kadang-kadang jalan keluar sudah Allah beri, tapi dia nggak paham. Dia nyari yang lain. Harusnya dikasih perak, lumayan lah perak lah gitu kan. Mintanya emas. Pengennya dadakan kaya, ya susah. Semuanya berproses. Orang kaya pun yang Anda lihat hari ini, itu berjuang mati-matian untuk mencapai kekayaannya. Kalau Anda nggak percaya, tunjuk saja. Mana orang kaya? Anda wawancarai. Anda bisa kaya ini bagaimana caranya? Pasti banyak ini. Bukan setahun 2 tahun. Nah kita baru setahun 2 tahun udah ngeluh. Bagaimana? Tidak punya skills. Ada kesempatan untuk belajar nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang babut tayamum liraddis salam. Bab tayamum dalam rangka menjawab salam. Tayamum untuk menjawab salam. Bagaimana ceritanya orang tayamum menjawab salam? Kan tayamum membuat beribadah. Tapi ini enggak, tayamum untuk menjawab salam. Ceritanya gini. Dari Abi Juhaim bin Harith bin Sammah qala aqbalan nabi min nahwi bi'ri Jamal. Suatu saat saya menjumpai Nabi datang dari Bi'ru Jamal, nama satu tempat ya. Kalau mana asal Bi'ru Jamal mah sumur Jamal. Falakyahu rajulun. Tiba-tiba ada orang yang ngamprok. Tahu kan ngamprok kan? Ketemu bahasa Betawi. Fasallama alaihi. Lalu orang itu salam karena dia ketemu Nabi. Assalamualaikum. Falam yarud alaihin Nabi. Tapi Nabi tidak menjawab. Menang baik. Hatta akbar al-jidar. Beliau melanjutkan langkahnya ya ke tembok, ke dinding. Lalu famasah biwajhi wa yadai. Beliau tayamum. Assalamualaikum. Menang baik. Tungkul tayamum. Setelah tayamum selesai, beliau baru salam waalaikumsalam. Nah, itu ceritanya. Tayamum untuk menjawab salam. Ceritanya begitu. Kemudian dari Abdullah bin Umar, anna rajulan marra wa Rasulullah yabul. Ada seorang laki-laki ya berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah lagi kencing. Lagi kencing beliau ke toilet.
Fasallama alaihi, lalu laki-laki itu salam. Falam yarud alaihi, tapi Nabi tidak menjawab. Tuh. Ya, hadis ini sahih. Nah, jadi kalau beliau lagi kagol, lagi buang air, nah itu disalamin, beliau nggak jawab. Dari Ibnu Umar, aqbala Rasulullah minal ghaid. Begitupun diceritakan oleh Ibnu Umar, suatu saat Rasulullah pulang, ya, pulang artinya keluar dari jamban. Falaqiya rajulun inda bi'ri Jamal, seseorang menemui beliau dari Bi'ru Jamal, dari sumur Jamal. Fasalam alaihi, lalu salam. Jadi Rasulullah kelihatan keluar dari toilet, Assalamualaikum, ya. Falam yarudda alaihi Rasulullah, Rasulullah diam, nggak dijawab. Kelihatan keluar dari toilet. Hatta aqbala ala haid, kemudian beliau bertayamum. Sumaradda Rasulullah ala rajuli assalam, baru beliau waalaikumsalam. Jadi setelah tayamum baru salam. Saat ditanya kenapa begitu, ya nanti di hadis yang lain, nggak ada di sini. Saya tidak ingin menjawab salam dalam keadaan tidak berwudu. Maksudnya tidak tidak suci, atau dalam keadaan berhadas. Saya tidak mau menjawab salam dalam keadaan berhadas. Selanjutnya, apakah kita disuruh begitu? Apakah kita disuruh begitu? Kalau jelas-jelas kita mau ke wudu, tempat air wudu, kan berarti belum berwudu. Assalamualaikum, menang baik wudu. Waalaikumsalam, orangnya udah keburu punya prasangka. Ay, sombong disalamin orang jawab. Ya kan? Nabi memang begitu contohnya. Kemudian babu ajdab rajulan fatayama ahaduhuma wasalla walam yasalli akhar. Ada dua orang junub, dua orang berjunub, ya. Yang satu tayamum kemudian salat, tapi yang satu lagi tidak salat. Nah, bagaimana ceritanya? Dari Tariq bin Syihab, anna rajulan ajdab falam yusalli. Ada seseorang berjunub, gara-gara junub dia nggak sholat. Tuh. Fa'atan nabiyya fadzakara dzalik. Lalu sikap beliau yang tadi itu junub tapi nggak sholat, itu disampaikan pada Rasulullah. Saya mah nggak sholat ya Rasulullah, karena junub. Rasulullah menjawab, asabta, Anda benar. Ya benar. Fa'ajnaba rajulun akhar, ada lagi laki-laki yang lain junub, lalu dia tayamum, lalu dia sholat. Ya. Fa'atahu, lalu yang begitu itu mendatangi Rasulullah juga menyampaikan sikapnya. Rasulullah juga menjawab asabta, iya benar. Jadi sing benar sing di. Ngerti nggak nih? Ada dua orang berjunub. Yang satu nggak sholat, ya memang junub kan nggak boleh sholat. Nah, tapi dia tidak berusaha menghilangkan junubnya, ya dengan bersuci. Yang lain ada lagi junub, nah, dia berusaha tayamum, lalu dia sholat. Ketika yang nggak sholat ini, junub nggak sholat ini, menceritakan respon beliau begitu, Rasulullah mengatakan Anda benar. Kepada yang junub lalu tayamum lalu sholat, dijawab juga kamu benar. Nah ini yang benar yang mana? Ini berarti kebenaran itu bisa dua, nggak selalu satu, ya, karena menyikapi orang itu kelas-kelasnya berbeda. Rasulullah tidak ingin mengecewakan sahabatnya itu, sebab dia mengambil keputusan begitu, ya menurut dia cocok, nggak dipaido. Jadi Rasulullah salah gitu, nggak begitu. Langsung kaget, keliru kamu, jangan begitu. Nah, nggak dimarahin, benar. Saya mah tayamum lalu sholat, benar. Jadi bukan pelin plan, ya, tapi Rasulullah mengetahui psikologis orang. Karena dia belum nyampe, ya sudah, belum ngerti bahwa junub itu bisa dengan tayamum. Kan nggak ada air. Saya junub, nggak ada air, saya jadi nggak sholat.
benar. Saya enggak tayamum, saya sholat, benar. Jadi psikologis orang ini beda-beda. Babul mutayammim bi yajidul ma ba'da yusali fil waktu. Berikutnya hadis tentang orang yang junub lalu dia tayamum lalu dia sholat. Ya. Jadi dia junub, tayamum, sholat. Sebelum waktunya habis, ada air. Kan tadi dia kan nggak berwudu karena nggak ada air. Ya kan? Sholat aja udah beres. Waktunya belum habis, mungkin turun hujan gitu contohnya. Gimana nih? Apa diulang apa enggak? Gitu kan? Nah ini ceritanya. Dari Abi Sa'id Khudri, qala kharaja rajulan fi safar. 2 orang keluar untuk safar. Fahadaratis salat, tiba-tiba masuk waktu salat. 2 orang safar, kan kita harus cerita ini pikiran kita harus dibawa ke padang pasir, jangan di sini. Kan wake banyu dan ini kene. Jadi jangan dibayangin ke sini, apalagi daerah Bogor di mana-mana banyak air. Ini daerah sana tandus, krisis air. 2 orang melakukan safar, ya. Tiba waktu sholat di tengah-tengah safarnya itu, walaisa ma'ahu ma'un. Mereka tidak punya air. Fatayammama sa'idan thayyiba. Lalu mereka pun bertayamum. Fasallaya, kedua-duanya salat. Summa wajadal ma fil waqti. Kemudian waktu belum habis, mereka menemukan air. Tapi sudah sholat dia. Fa'ada ahaduhuma as-salah wal wudu'a. Yang satu mengulangi. Ya, dengan cara berwudu. Tadi kan tayamum karena nggak ada air. Dia berwudu lalu diulangi sholatnya. Walam yu'idil akhar. Tapi yang satu lagi tidak mengulangi. Sudah apa adanya saja. Summa ataya Rasulullah. Kedua-duanya datang kepada Rasulullah. Jadi ingin menerima penilaian Rasulullah. Ini sing bener ki. Ya, karena mereka ingin membuat peristiwa-peristiwa. Mereka ingin membuat kasus-kasus. Kasus ini kelak menjadi kenangan. Kan Rasulullah hidupnya terbatas. Kita harus perbanyak kasus. Karena di kemudian hari kasus ini bisa terulang. Rasulullah sudah tidak ada. Gitu tuh. Jadi mereka membuat gara-gara lah singkatnya. Nanti namanya dicantumin terus, kan enak. Contohnya dari Hilman, karena bikin kasus. Dicatat terus seumur hidup, ini kan ganjaran terus ini. Nah itu. Itu cara sahabat mencari ganjaran. Namanya disebut-sebut. Kan belakangnya radhiyallahu anhu. Setiap orang sebut radhiyallahu. Berapa umat Islam tuh nyebut nama gara-gara itu. Ya. Jadi sahabat tuh punya keinginan bikin gara-gara gitu. Tapi gara-gara yang positif, karena dia tahu hidup Rasulullah singkat, sementara Islam ini akan dipakai seumur-umur sampai hari kiamat. Nggak pernah tahu kapan tahunnya, gitu kan? Sudah ribuan tahun ini, kasusnya banyak. Malah ada kasus yang kadang-kala tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Kita kewalahan menjawabnya. Pasti terjadi khilafiyah karena tidak ada kasus. Nah, begitu juga ini. Bagaimana respon Rasulullah ketika keduanya menceritakan kasusnya itu? Nah, faqala lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulangi sholat, Rasulullah menjawab, asabtas sunnah. Kamu sudah menepati sunnah. Cocok tuh dengan sunnah. Nah, begitu kata Rasulullah ya. Wa ajazaat salatuka. Salat kamu sah. Jadi tidak perlu diulang. Wa qala lilladzi tawadda wa ada, kepada orang yang berwudu dan mengulangi, Rasulullah menjawab lakal ajru maratain. Kamu mendapat pahala 2 kali. Tuh, angguran mana tuh? Yang nggak ngulang, Anda menepati sunnah itu. Sunnahnya memang begitu. Nggak perlu diulang, sholatnya sah. Kepada yang ngulang,
kamu dapat pahala 2 kali. Tapi nggak disebut menepati sunnah. Jadi itu sing bener gitu. Ya kan? Kamu dapat pahala 2 kali itu. Tapi nggak disebut kamu menepati sunnah. Tuh ini, ya. Jadi Rasulullah menghadapi umatnya itu nggak brutal itu, nggak hitam putih. Kamu salah. Ini yang benar. Jangan diulangi lagi. Nggak begitu, nggak menuding. Iya. Maksudnya begitu bahasanya. Ya, umatnya itu kadang-kadang nggak ngerti apa-apa, main tunjuk aja. Oh, hitam putih. Jadi harus bijaksana. Ya yustafu min hadzal hadis mayali. Apa kesimpulan dari hadis ini? Innal mutayammim kal mutawaddin yusalli fi awali waqti. Orang yang tayamum ya, itu sama setara dengan orang yang berwudu. Hukum orang yang tayamum sama dengan orang berwudu. Ya, dia sholat di awal waktu. Kan ada yang berpendirian, kalau nggak ada air mah nyari-nyari aja dulu. Ya, ketika waktunya sudah hampir habis, baru sholat. Ada yang begitu. Jadi menurut pendapat di sini, kalau memang waktu sholat sudah tiba, kita tidak menemui air, sudah tayamum, sholat. Jadi jangan nunggu-nunggu sampai berakhir, nggak usah. Nah, nanti toh kalau terjadi ada air, tadi kasusnya. Boleh ngulang, boleh tidak. Kan? Tadi kan. Jadi nggak usah mengandai-andaikan nanti. Sama dengan kita dalam perjalanan. Memang sholat jamak itu bagusnya di akhir. Di akhir dari dua itu. Kalau zuhur sama asar, pilih mana nih? Kita akan numpuk sholat. Bagusnya di asar. Kalau kita menguasai perjalanan, bawa mobil sendiri, kan kita menguasai perjalanan, bisa berhenti di mana aja. Tapi kalau Anda naik kereta, Anda naik pesawat, begitu ketemu waktu, pas waktunya, tempatnya juga memungkinkan, udah sholat aja. Gitu kan? Sebab kita tidak yakin nanti ketemu waktu lagi. Maksudnya ketemu tempat yang pas, bisa wudu dan sebagainya. Kita mundur-mundur, nggak taunya nggak ketemu musola, nggak ketemu ruangan sholat. Itu kan susah kalau kita safarnya dikendalikan. Tapi kalau kita bawa sendiri enak aja. Ya, apalagi kita mengikuti jadwal. Bagusnya di waktu kedua. Tapi kan kita ketemu di sini, udah sini aja, jangan mengandai-andai ke sana. Nanti begitu kita nunggu-nunggu, udah nggak ada air. Ada sih, ada nunggunya puluhan. Waduh, seperti masjid-masjid yang lagi haji kan. Sampai kadang-kadang ketemunya WC-nya itu kotorannya belum disebor. Airnya habis. Waduh, kelenger gitu. Jadi Arab Saudi itu sudah memberikan layanan yang sungguh bagus sekali. Saya kira kalau itu ditugasi kita juga belum tentulah. Mereka sudah bagus sekali. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dasar Wahabi, belum apa-apa udah begitu. Nanti di tempat-tempat checkpoint, mereka bagi kaset, bagi buku. Itu tidak diniati dengan prasangka yang baik, udah buruk. Jangan diterima, Wahabi itu. Jangan begitu sih. Itu orang-orang yang membagi itu orang yang ingin sedekah. Yang mereka tahu benar itu. Buku menurut ini mereka benar itu bukan mau ngajak saudara ke Wahabi, bukan. Emang apa tuh? Bagus yang ngajak saudara. Ngerti juga belum tentu. Jadi udah GR duluan tuh. Teman-teman begitu, jangan diterima Wahabi. Saya emang enggak. Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia. Oh ada, tetap dia ngasih karena dia niatnya sedekah. Jadi disebut muhsinin. Orang yang cukup uang tapi dia ingin dapat ganjaran, menyambut tamu Allah. Dengan cara mereka, ada yang ngasih air, tapi kan nggak semuanya air. Buku-buku kecil, sajadah,
Itu jangan diartikan, jangan Wahabi, jangan begitu. Sudah belum apa-apa sudah berprasangka. Terima aja sih, soal Anda mau terima apa enggak, konsep itu ya terserah Anda. Ngerti kan nggak harus masuk kan. Contohnya kita belajar komunis, bukan berarti menjadi komunis kan. Kan gitu kan, kalau kita menganggap itu tidak baik, apalagi itu buku-bukunya bagus, menurut saya ya. Nah, itu yang pertama. Wa dhahaba jumhur ahli ilmi minhum a'immatul arba'a faqad qala qabla dzalika fuqaha ashab amin ahli Madinah. Jadi ini menjadi pendapat kebanyakan para ahli. Kalau sudah masuk waktu, jelas-jelas nggak ada air, tayamum. Ya. Jangan berspekulasi. Nah, jangan berekspektasi. Siapa tahu keinginan kita itu tidak tercapai. Perkiraan kita meleset. Nanti juga ada air. Nanti nggak taunya nggak ada. Sudah yang ada saja. Tuh. Nah, kalau nanti yang haji dihadapkan pada kemungkinan sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Nah, kalau sudah tersiapkan kan? Itu dalam hadis begitu. Kalau hidangan sudah disajikan, ada waktu sholat, makan dulu. Masalahnya kenapa makan dulu? Kalau kita sholat, habis sholat nggak ada. Kita nggak bisa jajan lagi. Itu kan? Tapi kalau sudah makan kan kita bisa sholat berjemaah sendiri, apa berdua, apa bertiga, kan bisa. Karena di sana kadang-kadang mau dinilai jahat ya jahat itu. Pas wayahnya makan, pas wayahnya sholat, makanan dikeluarin. Kan jadi orang recok nih. Itu dari sisi kita, tapi dari sisi mereka, mungkin mereka pas waktunya itu. Jadi kita jangan berprasangka. Ya sudah, kalau kita dihadapkan begitu, ya sudah, kita ambil saja dulu bagian buat kita. Soal mau makan apa enggak, amankan dulu, ya kan? Karena di sana nggak bebas. Kalau kita nggak dapat jatah makan, kita nggak bisa ke warung. Yang ngomongnya juga susah, itu kan? Yang selanjutnya faqat rawahu Baihaqi bi isnadin Abi Sunnat anna qala kana man adrakat min fuqaina alladzi yantahi ila qauli minhum Sa'id bin Musayyib tentang imam-imam. Yang kedua, innal mutayammim in wajadal ma qabla khuruji waqti fal jumhur ala annahu la yu'idus shalah. Kalau orang sudah tayamum, dengan tayamum itu dia sholat, kemudian ketemu air atau halangannya hilang, yang menyebabkan dia harus tayamum hilang. Menurut jumhur, pendapat banyak ulama, tidak perlu diulang. Ingat ya, terutama laki-laki sepanjang masih waras, kita nggak bebas sholat sampai mati. Nah, karena kita nggak bebas sholat, maka kita harus menemukan medianya. Kalau nggak ada air harus apa? Karena kita kan sholat, nggak bisa meninggalkan sholat. Nah, jangan tunggu dan ditafsirkan macam-macam. Kalau orang sebelah sana nggak ada air, sholat lihurmatil wakti. Pernah dengar? Sholat menghormati waktu. Nggak ada. Waktu-waktu dihormati itu nggak ada. Yang benar adalah kita sholat sebisa Anda. Nggak ada air, tayamum. Ya, tayamum nggak ada tanah gimana? Nggak ada tanah, maka mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yaitu alal jidar, tembok atau benda mati, pasti dia ada partikel tanah. Sebab kita tayamum itu bukan untuk memborai tanah tuh, oh ya begitu, kayak tentara, bukan untuk mengotori wajah dengan tanah, tapi hanya simbolis saja, syarat saja. Ya, jadi kita bisa dapat dari, pokoknya kesimpulannya tidak ada kebebasan ya, bebas dari sholat itu tidak ada sampai mati, asal kita waras, kecuali kalau Anda sudah pikun, ya itu baru bebas sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya hadas besar sama dengan tayamum. Penyelesaiannya kan pernah dicontohkan itu, seorang sahabat guling-guling di pasir. Ya Rasulullah tertawa. Jangan begitu. Kalau menurut dia kan
Wudhu itu kan anggotanya sedikit. Kalau air junub kan seluruh tubuh. Jadi dia mengira begitu. Diawur-awurin tuh. Ada lagi yang memilih air. Sakit dalam perang kena luka, dia memilih mandi ketika junub. Akhirnya mati. Rasulullah menyesalkan tindakannya itu. Itu Pak. Jadi penyelesaian tayamum ini menyelesaikan dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Bentuk tayamumnya caranya sama. Ya, hanya wajah dan telapak tangan yang ditempeli tanah atau debu. Bukan tanah sih sebenarnya, debu. Debu itu kan partikel dari tanah. Kalau menurut praktek Nabi memang ada dua pendapat, tapi dari sisi sahihnya tidak sampai siku. Hanya telapak tangan. Karena dalam Quran itu fatayammamu sa'idan tayyib famsahu bi ru'usikum wa aidikum. Tidak ada mirfaqain, tidak disebut. Dalam Quran sendiri nggak disebut. Surat 5 ayat 6, surat 4 ayat 43. Tidak disebut sampai siku. Tapi kalau wudu disebut sampai siku. Tidak menyebut sampai siku ini menandakan hanya tangan saja. Jadi satu. Ini pun soal dua tepukan atau satu tepukan ada dua pendapat. Ya. Tapi yang lebih kuat satu tepukan. Wajah dan telapak tangan. Karena ini bukan memborehi. Kalau memborehi mah begitu, banyak. Ini niatnya bukan memborehi. Jadi kan terbayang oleh Anda dianggapnya memborehi. Ya, kayak apa itu? Ya, kayak jamu itu diborehi. Bukan. Ya, lulur. Jangan berprasangka itu lulur dengan tanah. Bukan. Itu hanya simbolis saja. Ya. Ya, itu karena beda pendapat ada dua perawi. Jadi ada perawi mengatakan dua kali, ada yang mengatakan satu kali. Kalau NU menetapkan dua kali, singkatnya gitu. Karena dia sing wakeh, sing marem gitu kan. Pokoknya kalau ada sedikit dan banyak, dia milih banyak. Karena dianggap banyak itu berpahala gitu. Lebih capek, lebih berpahala gitu. Kalau yang lain memilih satu, itu bukan memilih ringkas, nyari gampang bukan, tapi memilih yang paling sahihnya. Jadi bukan memilih ngegampangin, kamu ngegampangin cuma satu, ada juga dua. Ada yang milih dua, tambah repot, tambah pahala, gitu kan? Tapi yang berpendapat bukan dua ini bukan milih karena repot tidak repot, tapi yang tepat dengan aturan, gitu. Gitu Pak. Jadi kedua-duanya nggak pernah akur ini. Biarin aja dia. Kita yang waras saja gitu. Udah, kamu pilih aja. Karepmu. Nah itu ada dua menu. Mau dua atau satu, sampai ke siku atau mau enggak, itu terserah. Karena angel, kalau kita wadani kan nanti malah kerah. Malah bertengkar, nggak punggu-punggu. Apa yang menyebabkan mereka bertobat, melihat tanda apa, gitu kan? Ya mereka berubah pikiran. Tidak disebutkan sih azabnya itu apa. Pokoknya kalau ada kaum minta azab, selalu Nabi itu menolak. Sebab kalau sudah diminta, nggak bisa dibatalkan gitu. Kecuali cuma satu, kaumnya Nabi Yunus. Makanya Nabi suka menghindar kalau ada permintaan-permintaan, menghindar. Sebab begitu turun, kesian nantinya. Ya banyak orang nantang lah. Kalau udah dikasih mah, waduh kelenger. Nabi itu penyayang. Ya seperti yang disebutkan Nabi Hud tuh, setelah Allah menjawab tantangan mereka, mereka kan perkasa, orang bakal, dia pikirnya nggak mungkin. Tapi ternyata Allah turunkan gempa, mereka pun menjadi mayat bergelimpangan di mana-mana. Nabi Hud sangat prihatin begitu. Nabi Saleh. Ya, itu jadi tidak disebutkan bentuknya apa. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat.
dan semoga nasib anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.